sekali lagi ya, kalau kita ngomong zakat jangan hanya terfokus kepada zakatnya. Artinya ada instrumen-instrumen lain yang kalau ceruk-ceruk pundi ini bisa kita optimalkan, itu potensi dana keuangan sosial Islam ini cukup besar sekali. Karena kata Rasulullah, laisa minna malam yarham sohirona walam yukrim kabirona. Seseorang itu akan di dalam pertanggungannya Allah kalau dia juga menanggung urusan-urusan sosial dia selesaikan, kan gitu. Berbicara tadi tentang literasi, gimana sih Cak literasi masyarakat mengenai zakat dan pendefinisian tadi? Benar, ini memang menjadi tantangan ya. Kalau saya tidak perlu mengatakan ini hambatan ya, tapi tantangan atau challenges gitu ya. Bahwa ini ada kaitannya dengan kenapa kurikulum tidak di set up sedemikian rupa untuk memperkenalkan literasi rukun-rukun Islam. Tadi ini rukun loh, zakat tuh. Betul. Dan di pendidikan agama terutama di sekolah-sekolah umum sangat minor sekali gitu. Nah, makanya kita mendorong, kita punya ada 18 prodi mazhawa ya di PTKIN. Ini juga kami harapkan menjadi agen-agen atau duta-duta literasi. Lalu ada kita punya penyuluh Mbak, 60.000 penyuluh kita. Penyuluh agama. Nah, penyuluh agama ini di berbagai daerah kami dorong juga, kami berikan modulnya, kami itu agar mereka menyampaikan, kan mereka punya majelis taklim, binaan masjid, komunitas-komunitas, ada lapas gitu dan lain sebagainya. Lalu kita juga punya 80.000 masjid. Nah, 80 masjid ini kami harapkan juga khotib-khotibnya ayo dong ngomongin soal ya, karena ini rukun loh. Kalau rukun, kenapa sih kok lebih menarik ngomongin umroh daripada zakat? Padahal loh, umroh kita ini jamaah kita yang umroh itu 1 tahun bisa sampai 5 juta. Coba itu kalau misal kita whole 1 tahun nggak umroh, kalikan aja 25.000 kali 5 juta. Untuk pengentasan kemiskinan. Betul. Sunnah. Padahal kan orang haji aja ada cerita sofistik itu. Gara-gara ada tukang sol yang mau haji, nggak jadi haji karena duit hajinya diberikan kepada orang miskin karena sakit. Tapi gara-gara dia itu seluruh jamaah haji dan dia dapat haji mabrur. Coba. Apalagi ini umroh. Gitu loh. Nah, itu artinya apa? Bahwa kita boleh kesalehan pribadi kita pupuk. Tetapi jangan lupa kita juga punya hablum minan nas. Karena kata Rasulullah, laisa minna malam yarham sohirona walam yukrim kabirona. Atau seseorang itu akan di dalam pertanggungannya Allah kalau dia juga menanggung urusan-urusan sosial dia selesaikan, kan gitu. Betul. Begitu. Jadi ini penting literasi, dan memang literasi kita masih di angka average ya 54 sekian gitu persen. Nanti kita akan ngaji, next time kita akan ngaji tentang indeks ya, indeks zakat dan wakaf. Menarik sekali. Oke, Cak. Terkait ini ya, Cak, mungkin kan kita melihat sekarang itu udah serba digital ya, Cak. Iya. Apa ada aplikasi ataupun bagaimana sih, Cak, cara supaya kita tuh bisa zakat itu melalui digital, iya. Digitalisasi zakat? Benar-benar, digitalisasi zakat adalah tema yang cukup menarik ya, karena sekali lagi ya, kalau kita ngomong zakat jangan hanya terfokus kepada zakatnya. Artinya ada instrumen-instrumen lain yang kalau ceruk-ceruk pundi ini bisa kita optimalkan, itu potensi dana keuangan sosial Islam ini cukup besar sekali. Apalagi kita mayoritas di 86% gitu ya. Artinya ada kayak wakaf tadi, infak, sedekah, ada ada kafarot, ada fidyah, ada dan lain sebagainya lah ya. Iwat kalau lagi berurusan perceraian itu kan ada juga semua. Itu cuma semua adalah sumber-sumber keuangan Islam. Nah, kenapa sih kita penting melakukan digitalisasi untuk mempermudah gitu pertemuan antara muzaki dengan amil dan selanjutnya dari amil kepada mustahik. Nah, kita sudah banyak platform-platform ya, baik yang platform digital yang secara umum maupun lembaga-lembaga amil zakat itu punya platform sendiri. Basnas misal punya platform sendiri juga tentang zakat.id misal gitu, dan di situ kita mudah. Dan ini sudah
terintegrasi Mbak dengan perbankan. Jadi misal di perbankan juga secara fintech itu kalau kita melakukan transaksi di ATM atau di mobile banking, nah terus setelah transaksi itu ada pertanyaan, apakah Anda mau berzakat, apakah Anda mau berwakaf, itu udah ada Mbak. BSI Betul, di lembaga-lembaga keuangan syariah ya terutama ya, bank-bank yang syariah. Itu udah ada. Nah, habis itu ditanya nominalnya misalnya. Nah, terus terakhir yang terpenting saya sering kali note adalah agar rukun-rukunnya itu dijalankan. Misal, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim wa sholli alaihim loh. Jangan lupa. Ambillah dari harta orang-orang yang kaya itu, yang wajib zakat itu sedekah. Sedekah di sini adalah zakat, gitu ya. Apa gunanya? Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi mensucikan hartanya, mensucikan jiwanya juga. Gitu. Tapi jangan lupa washolli alaihim, doakan. Nah, makanya ketika transaksi digital wajib ada selanjutnya mendoakan. Terima kasih atas zakat Anda atau wakaf Anda atau apa sedekah Anda gitu. Dan kami mendoakan mudah-mudahan. Nah, itu. Nah, itu penting, itu kami note tuh. Kalau ada aplikasi terus nggak ada washolli alaihim karena ini perintah Al-Qur'an dong. Nah, itu kami audit. Kami melakukan audit syariah kan, audit syariah zakat. Jadi dipantau zakat kami itu terlihat tergambar masing-masing entitas pengelola zakat itu kinerjanya seperti apa, itu di situ ada. Gitu Mbak Adi. Oke, Cak. Menarik sekali ya teman-teman terkait bagaimana tadi pengelolaan zakat, kemudian juga digitalisasi zakat dan masih banyak lagi. Mungkin Cak karena kita keterbatasan waktu kita cukupkan sampai di sini. Okay. Mungkin dari Cak sendiri ada closing statement ataupun pesan buat teman-teman yang lagi nonton? Iya, movement people, ya. Sotuna yang menyimak podcast kita ini, ayo mumpung kita di bulan suci Ramadan, di momen golden moment ini untuk kita berkebaikan yang optimal, karena disinilah juga kita bisa menjadi menjadi hambanya yang bisa mi'raj sekaligus untuk menjadi penyalur kebaikan Tuhan ya yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi bagian dari la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin wa ma'rufin wa islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Mudah-mudahan kita mendapat pahala yang luar biasa dan sukses menjalani bulan Ramadan ini. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Cak Muhib. Sama-sama. Telah menjadi narasumber kita pada episode kali ini. Semoga teman-teman Movement People yang menonton di rumah bisa mendapatkan manfaat, menambah wawasan teman-teman. Kita cukupkan sampai di sini. Pantengin terus episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.